Di video sekarang kita akan langsung membuat course-nya ya teman-teman semua ya. Di video-video sebelumnya kita sudah berhasil ini semua 1 sampai dengan 4, dan sekarang kita akan langsung membuat ke course-nya. Teman-teman bisa langsung ke menu dashboard admin, lalu di sini teman-teman langsung ke menu tutor LMS, lalu pilih courses. Kemudian teman-teman pilih saja di sini add new course-nya. Kemudian di sini teman-teman bisa menambahkan title untuk course-nya. Misalkan course-nya belajar membuat web e-learning. Gitu. Untuk description-nya silakan bebas diisi ya. Saya akan copy saja di sini untuk description course-nya. Ini untuk contoh saja, kalau teman-teman bisa disesuaikan. Oke. Kemudian di sini kita bisa menambahkan untuk exportnya ya. Boleh opsional, dan di sini autornya cuma ada admin ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nanti mau menambahkan autor sebagai ada pengajar baru, itu bisa menambahkan di user, nanti dia akan otomatis autornya bertambah ya. Ada pengajar 1, pengajar 2, dan lain sebagainya. Nah, itu aksesnya pun bisa diubah-ubah. Lalu di sini ada general, maksimum studentnya kita bisa setting misalkan hanya untuk 100 student saja, atau untuk 100 siswa. Tapi kalau misalkan di setting 0, dia unlimited secara default. Saya akan buat saja no limit ya, biar tidak ada limit. Lalu untuk levelnya kita bisa pilih berdasarkan kelas yang akan teman-teman gunakan. Kalau misalkan tingkatnya beginner, intermediate, atau expert, terserah. Saya akan masuk ke all level saja. Lalu di sini public course-nya boleh di private atau boleh di langsung public. Nah, untuk sekarang saya akan gunakan public course yang untuk diakses semua orang. Jadi artinya dia free ya. Tapi kalau misalkan sudah integrasi dengan payment gateway, nanti ini bisa langsung langsung masuk ke menu pembayaran untuk bisa membuka course-nya. Dan untuk Q&A-nya juga teman-teman bisa langsung tambahkan di sini. Saya biarkan default seperti itu. Dan untuk di sini ada course-nya, builder course-nya, yaitu add topic atau materi yang akan dimasukkan ke dalam kursusnya. Nah, caranya tinggal klik saja add new di sini, lalu topiknya apa dari kelas WordPress tersebut, dari pembuatan website tersebut. Yang pertama misalkan pendahuluan. Ini materi pertama gitu ya. Lalu topik summary-nya apa gitu ya. Misalkan saya gunakan aja ini deh. Kemudian add topic. Nah, maka di sini ada pendahuluannya. Nah, untuk menambahkan materinya, teman-teman bisa langsung klik ke lesson atau ke quiz. Untuk quiz nanti kan biasanya terakhir itu ya. Dan untuk materi di lesson, klik saja lesson untuk menambahkan suatu materi. Misalkan ini dari bab 1 atau dari pendahuluan ini memiliki beberapa materi. Kalau misalkan mau menambahkan bab 2 ya, teman-teman bisa masuk saja di sini add topic. Nah, untuk name lessonnya misalkan dari pendahuluan itu ada sub pendahuluan. Nah, ini bebas ya teman-teman semua. Untuk materinya bisa berbentuk teks seperti ini atau bisa berbentuk video langsung. Nah, untuk berbentuk video langsung teman-teman bisa masuk saja ke Google ke YouTube ke YouTube ya. Saya akan masuk ke YouTube saya, lalu klik menu share, lalu klik menu embed. Kemudian copy semuanya. Yang ini copy. Kemudian masuk ke sini lagi ke lessonnya. Klik pada bagian teks, kemudian di sini boleh kita paste. Nah, masukkan lagi klik lagi visual. Nah, maka otomatis dia masuk berbentuk video yang bisa di play begitu ya.
Nah, bisa juga berbentuk materi untuk berbentuk teks ya untuk materinya. Kalau misalkan sudah, kemudian boleh klik update lesson. Di sini contoh saya akan menambahkan dua materi dari materi pertama pendahuluan. Yang satu lagi sub pendahuluan 2 misalkan. Untuk isinya saya akan menggunakan teks ya. Misalkan saya akan isi ini deh. Ini bebas aja dulu ya untuk contoh. Gitu. Lalu update lesson. Kemudian saya akan menambahkan topik baru misalkan bab 2. Kemudian saya akan menambahkan lesson lagi pada bab 2 ya. Di sini lessonnya misalkan draft lesson sub bab 2. Maka dia akan masuk ya ke sini. Nah, ini juga ini pendahuluan kan ada materi, dua materi dari pendahuluan. Lalu di sini ada bab, satu materi di bab 2. Nah, teman-teman ini bebas mau berapapun banyaknya materi di sini, tidak ada batasannya. Lalu di sini ada additional dari datanya. Di sini bisa menambahkan untuk siapa misalkan kita bisa tambahkan, nah yang ini aja nggak apa-apa. Untuk target audiennya, lalu total course durationnya bisa ditambahkan di sini ya. Misalkan berapa jam dari total course yang ada di setiap materinya bisa ditempuh dalam berapa jam. Lalu material include-nya apa? Lalu untuk persyaratan introduction-nya apa? Nah, ini juga sebenarnya bisa disetting menggunakan bahasa Indonesia ya, teman-teman semua. Dan bisa juga. Dan kalau misalkan sudah semua diisi, kemudian kita masuk ke daerah kiri sebelah sini ke kanannya, kita bisa menambahkan kategori dari kursnya atau dari kursusnya. Saya tambahkan saja kategori misalkan website gitu. Kemudian dicentang kategori websitenya. Kemudian teksnya juga bisa ditambahkan. Kemudian untuk image-nya juga bisa tambahkan. Saya akan menambahkan gambar image yang ini. Oke. Setelah itu kemudian kita publish. Oke. Setelah dipublish berarti kita sudah berhasil menambahkan satu course. Kita bisa view course ya. Klik kanan, open link in YouTube. Nah, jadi hasilnya seperti ini teman-teman semua. Jadi ini kenapa masih ini belum terlalu rapi karena kita belum setting pada view atau desain halamannya ya. Tapi yang jelas course-nya ini udah berjalan nih teman-teman semua. Di sini ada bisa ada tombol button share-nya, kita bisa share ke ke Facebook, Twitter, LinkedIn, lain sebagainya. Lalu di sini ada kategorinya juga. Lalu di sini kita bisa langsung start untuk learning, untuk belajarnya, mulai untuk pelajarannya. Di sini levelnya juga ada. Terus autornya juga, penulisnya ada. Terus ini material include-nya, persyaratannya, audiensnya untuk siapa. Lalu di sini juga ada about tentang course-nya ya. Dan di sini bisa keren tuh kan. Seperti ini. Nah, untuk materinya di sini ada kelihatan, di sini ada materi pendahuluan ya.
Lalu ada bab 2 bisa dilihat juga. Kalau misalkan banyak ya banyak juga ke bawah untuk materinya. Nah, untuk aksesnya gimana? Untuk aksesnya kita tinggal langsung saja start learning. Kemudian akan masuk diarahkan ke kelasnya ya. Di sini ada button nextnya juga. Ini kan kita masuk langsung ke sub pertama dari pendahuluan, berbentuk video, bisa di play juga langsung sekarang ya. Atau kalau misalkan sudah, kita bisa next begitu. Klik next, maka akan masuk ke bagian kedua ya. Nah, jadi itu untuk pembuatan course pertama. Teman-teman bisa ulangi beberapa kali supaya bisa menambahkan dari setiap materinya. Nah, di video selanjutnya kita akan menambahkan untuk kuisnya ya.